Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Grecia Anggun Cahyani, NIM A210180079 dari kelas D. Di sini saya akan melakukan analisis regresi linier berganda. Maksud dan tujuan saya melakukan uji analisis regresi linier berganda ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teknik mengolah data. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pastikan sudah mempunyai data yang kita akan uji, yang kita simpan dalam bentuk Excel. Yang pertama, kita masuk ke aplikasi SPSS, kemudian kita mengekspor data, kemudian jangan lupa mengubah file of type-nya menjadi format Excel. Karena data yang akan kita uji, kita simpan dalam bentuk Excel. Kemudian pilih data yang akan kita uji. Kemudian klik Open. Tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah muncul. Kemudian klik Continue. Nah, di data view ini adalah data yang kita akan uji. Kemudian kita menuju ke variabel view. Nah, di sini kita beri nama di label ini harga saham, dan yang di bawahnya adalah variabel PER, yang di bawahnya adalah ROI. Nah, di kolom make sure pastikan ya di sini nominal dan lainnya adalah scale. Kita akan melakukan uji analisis regresinya. Kita menuju ke data view, kemudian klik analyze, kemudian pilih regression linear. Nah, di sini masukkan harga saham ke bagian dependent dan PER di bagian independent dan ROI ke bagian independent. Kemudian klik statistik, pastikan sudah tercentang ya di bagian estimate dan model fit. Kemudian klik continue. Jika sudah, klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari pengujian yang kita lakukan tadi. Ada beberapa tabel, dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah di tabel model summary. Di sini kita lihat di bagian adjust R-square. Di sini menunjukkan nilai 0,742. Nilai ini dalam bentuk desimal ya teman-teman. Kemudian artinya berapa persen nilai ini? Artinya 74,2%. 74,2% ini mempunyai arti bahwa pada model ini memiliki kontribusi sebesar 74,2%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diperhatikan oleh si peneliti. Kemudian di bagian tabel yang ANOVA, kita lihat di nilai signifikansinya. Di sini nilai signifikansinya adalah 0,000. Nah, nilai 0,00 ini di bawah dari 0,05. Artinya apa? Artinya adalah dari data ini mempunyai kombinasi yang sangat berpengaruh. Artinya apa? Nilai 0,00 ini di bawah 0,05. Artinya, hal ini kombinasi antara variabel ROI dan PER mempunyai hubungan yang signifikan dengan harga saham.
Gitu. Lalu berapa F hitungnya? Di sini F hitungnya menunjukkan nilai 25,447. Lantas, berapa nilai F tabelnya? Kita mau mencari F tabelnya ya, teman-teman. F tabel kita cari dengan rumus DF1 sama dengan K min 1. Nah, di sini apa itu K? Nah, di sini K-nya merupakan banyaknya variabel yang kita uji. Di sini ada berapa variabelnya? 3 min 1. Maka sama dengan berapa? 2. Dan DF2 sama dengan N min K, di mana N-nya adalah banyaknya responden. Berapa banyak responden di sini? 18. K-nya sama tadi. Means 18 dikurangi 3 sama dengan berapa? Sama dengan 15. Lantas berapa nilai F tabelnya? Nah, ini artinya adalah DF1 sama dengan 2 dan DF2-nya sama dengan 15. Kita carilah di tabel F tabel. Kita cari di F tabel. Artinya, mencari nilai F tabelnya di kolom kedua baris ke-15. Kolom kedua baris ke-15 yakni menunjukkan nilai 3,682. Artinya apa? Artinya dari ini F hitung lebih besar daripada F tabel. Seperti itu. Kemudian di bagian koefisien, kita masuk ke bagian koefisiennya ya. Di sini berapa nilai signifikansinya? Nilai signifikansi dari variabel PER adalah 0,0229 dan ini lebih daripada 0,05. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa PER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Hal ini dapat dilihat dari nilai T hitungnya yang menunjukkan nilai min 1,254. Sedangkan nilai T tabelnya adalah dengan rumus DF sama dengan N-2. N-nya tadi sebanyak 18 minus 2 sama dengan 16. Kita lihat di tabel T hitung. Di T hitung. Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 di kolom 0,5 baris yang ke-16 yakni menunjukkan nilai 1,74588. Sedangkan pada variabel ROI nilai signifikannya adalah berapa?
0,000. Nilai dari 0,00 ini kurang dari 0,05. Maka variabel ROI ini sangat berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nilai T tabelnya ini menunjukkan nilai 5,96,2. Maka kesimpulannya, variabel ROI berpengaruh terhadap harga saham atau sangat berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nah, untuk mengetahui besarnya pengaruh, maka dapat kita lihat di bagian kolom Standardized Coefficient Beta. Di bagian variabel PER menunjukkan nilai -0,213. Sedangkan pada variabel ROI menunjukkan nilai 1,012 dengan nilai konstanta 466,4,123. Maka dapat kita buat persamaan seperti ini. Y sama dengan A plus B X1 plus B X2. Yang sama dengan 4,123 plus minus 0,213 X1 plus 1,012 X2 sama dengan 4,664,123 minus 0,213 PE atau X1 saja gini juga apa-apa plus 1,012 X2. Seperti ini persamaannya. Lantas bagaimana kita cara menyimpan hasil uji yang kita lakukan? Kita klik kanan, kemudian export, pilih menu browse, kita beri nama put luas TPD asli, kemudian klik save. Oke. Nah, data sudah kita simpan, tentunya sudah tersimpan di dalam dokumen kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.